sama aku, Ustadz, kenapa sih mukjizat kita nggak keren? Hah? Maksud lu apa? Saya bilang, dia bilang gini, itu lo coba lihat Musa membelah lautan Ustadz. Nabi Isa menghidupkan orang mati Ustadz. Menyembuhkan penyakit. Segala macam dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi Nabi Ibrahim bakar api nggak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin. Mengendalikan jin. Apalagi berbicara dengan hewan. Lah Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini, oke, coba saya lihat. Ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam. Ataupun mungkin dalam agama yang lain, semua mukjizatnya itu adalah visible. Oke. Pakai mata. Ya. Cuma satu nabi yang mukjizatnya auditory. Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya auditory. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang nggak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong, didengar, dihafal. Ngomong lagi ke orang, didengar, dihafal. Jadi nggak melibatkan mata. Oke. Nah artinya masalah dengan mata adalah, mukjizat dengan mata adalah begitu itu sudah terjadi, itu sudah nggak berlaku lagi. Oke. Contoh, Masam berada di tengah Bani Israel, melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting nggak? Keren banget gitu. Kita lihat film Pirates of Caribbean aja, kayak gini ya, laut terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian, wah luar biasa nih, aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. Nak, kamu tahu nggak nak? Wah anaknya, wow keren banget Musa. Mungkin dia masih 5 tahun, dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah gede 15 tahun, diceritain lagi, dia bilang apa? Ada teasernya, ada bukti videonya, no video hoax gitu kan ya. Maka setiap mukjizat visible, begitu sudah terjadi itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu nggak bisa dibuktikan. Tapi mukjizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory, dari awalnya mukjizat Al-Quran itu gramatika bahasa. Maka sampai kapanpun akan jadi mukjizat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Masam masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa Mas? Masalah terbanyak orang-orang. Masalah terbesar manusia. Apa ya? Kalau kita Google itu poverty, Iya. apalagi tidak punya pekerjaan, Iya. apalagi segala macam. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar di balik semua itu adalah mental. Sepakat nggak kalau aku bilang? Kalau nggak bilang aja, nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya. Gitu kan. Jadi gini, sepakat nggak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental tuh lebih nggak enak daripada sakit fisik? Setuju. Karena kalau kita sakit fisik, selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kita bisa tahan. Iya. Anak-anak main bola, kakinya belah, nggak ada masalah, main aja terus dia, mana aja dia sadar. Pas pulang ke rumah, baru dia sadar. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus, benar kan? Betul. Tapi dikelilingi kekayaan, dikelilingi segala suatu kenikmatan dunia, orang itu mentalnya nggak sehat, bunuh diri dia. Setuju banget. Berarti mental itu lebih parah daripada fisik. Ya. Apalagi zaman sekarang, di mana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik. Healing apa Betul, gitu. maka orang mau healing. Pandemi, itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting. Mainstream setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat, covidnya lewat, tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah aku bilang, kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri, taruhlah ya. Kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri, atau orang Korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas Anda mau bunuh diri, terus ada orang terus bilang, sini. Terus dia belah lautan. Tambah bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Wah, hebat banget dia. Hidup gue gak berharga. Gue bunuh diri aja lah. Itu kan ya. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngelihat misalnya ada apa orang dibakar gak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mukjizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mukjizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau Alkitabnya sama mukjizatnya beda. Contoh, Masam bangun pagi, terus kemudian saya tetangganya terus saya bilang, Masam, saya mau ngomong, kita udah temenan 20 tahun nih, tapi gak jadilah. Oh jangan buat aku ini dong, kamu jangan kayak cewek dong, mau ngomong tapi gak jadi. Ya udah aku ngomong deh, tapi gak jadi. Oh ya udah ngomong aja. Aku tuh nabi, percaya gak? Enggak. Wah sebentar, saya pulang dulu ya. Lik saya pulang dulu ya, kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah terus saya bilang, kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya aku tunjukin buktinya. Bukti itu mukjizat, miracle. Jadi miracle itu bukti untuk supaya Anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi untuk supaya orang percaya perkataan dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam. Oke. Nah jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satunya miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle, but it ends ketika nabinya wafat atau diangkat. Oke, itu udah jawaban yang menjawab sih ya pertanyaan yang tadi. Nih, ini mungkin yang terakhir lah.